Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Jadi di video kali ini video lebih kayak ke tes ilmu. Kasarnya kayak gitu ya. Sekarang udah tanggal 17 Juli. Dan gue mau bilang bahwa Judika, seorang penyanyi, itu dia ngelakuin yang namanya hair transplant. Sekarang masih ditutupin lah. Mungkin banyak juga dari kalian yang memang gak sadar karena ya bukan di dunianya gitu tentang penumbuh rambut, tentang rambut. Tapi gue yakin bahwa ini 1000%. 2 juta persen pun bahkan gue yakin bahwa Judika ngelakuin transplant gitu. Misalnya untuk kalian yang wah ini Koko Brewok cari sensasi, enggak. Jadi ini gue yakin 2 juta persen lu mau taruhan ratusan juta pun berani gue. Tapi kalau masalah rumah sakit gue yakin 99% lah bahwa dia ngelakuin transplant di No Hair Time. Kenapa? Karena dari video yang Deddy Corbuzier dengan Kevin Aprilio, bahwa di sana Kevin bilang bahwa ada public figure yang followersnya lebih banyak sampai nanya-nanya juga. Dan gue yakin setelah Anang dan Atta Halilintar ngelakuin hair transplant, karena kan Judika itu dia satu acara dengan Anang gitu ya, di acara Indonesian Idol dan X Factor. Jadi gue yakin bahwa Judika ngelakuin transplant pakai rumah sakit yang sama. Nah, kenapa gue bisa yakin bahwa Judika ngelakuin transplant? Jadi yang pertama, kalau kalian lihat ya dari postingan dia sempat beberapa kali postingan di Turki. Nah, itu ada di postingan kayak tanggal 5 Juni gitu ya, tanggal 7 Juni, tanggal 8 Juni dia ada postingan di Turki. Nah, mulai dari 4 Juni. Nah, setelah postingan itu, kalau kalian lihat tuh dia selalu pakai topi. Mungkin banyak orang yang nggak sadar, karena Judika sebenarnya kebotakannya juga nggak parah-parah amat ya. Menurut gua kebotakan yang masih bisa ditutupin pakai rambut lah. Dan kalau dilihat pun sebenarnya ya memang rambutnya udah nggak bagus, tapi masih oke lah. Dibandingin gua, Judika rambutnya jauh lebih bagus. Itu masih jauh lebih bisa diakalin lah. Nah, kalian lihat postingan-postingan berikutnya, itu cuman dia kayak postingan lamanya doang, yang kayak setelah dia ke Turki, dia ngeposting, tapi itu foto lama, itu yang nggak pakai topi, sisanya pakai topi atau pakai penutup kepala. Nah, ini ada, lihat ya lagi main bola pun, pakai penutup kepala, sampai ke acara yang kayaknya ini lagi undangan atau apa, gue nggak ngerti juga, itu pakai topi, walaupun topinya, ya ini masih lebih masuk sih untuk acara formal, tapi kan rasanya di acara formal orang pakai topi agak jarang juga ya. Kalian bisa lihat selalu pakai topi, di story-nya juga selalu pakai topi. Jadi karena gue ngalamin sendiri kebotakan, gue udah ngalamin kebotakan sekitar 7 tahun, dari penipisan sampai kebotakan, jadi gue udah tahu gitu gelagat-gelagat orang yang ngalamin kebotakan. Karena gue ngalamin ya, mulai dari harus ditutupin, mulai dari dibotakin, pakai serum, pakai topi gitu. Jadi gue udah ngalamin lah kebotakan, gimana cara ya mulai ngatasinnya, ditutupin pakai rambut atau apa, gue udah ngalamin itu. Jadi gue tahu betul bahwa ini adalah tanda-tanda orang yang nggak mau kelihatan botak atau nggak mau kelihatan tipis. Karena kan transplant itu ada prosesnya ya, sekitar 1-3 bulan pertama itu fase-fase jelek lah. Nanti udah mulai bagus tuh sekitar masuk bulan ke-6 dan bulan ke-5. Nah, kalau gue lihat dari foto bahwa Judika ini dia ngelakuin transplant paling maksimal beda waktu sama gue tuh 3 minggu, itu maksimal. Tapi menurut gue sih dia ngelakuin paling bedanya 2 minggu lah. Jadi kalau dari perhitungan gue, dia bakal mulai buka topi itu paling cepat di bulan Oktober, tapi rasanya agak berat. Menurut gue sih November-Desember lah, nanti dia mulai expose rambutnya. Gue nggak tahu nanti bakal jadi berita atau enggak di tanggal-tanggal tersebut. Nah, jadi kenapa gue yakin betul? Karena selain dari tanda-tanda yang tadi, nah, gue udah lihat beberapa story dan gue nemu 2 story yang bikin gue makin yakin. Nanti bakal gue share juga story-nya, atau kalau bisa gue screenshot, bakal gue screenshot karena ini berupa video. Yang pertama di bagian depan topinya itu kelihatan ada rambut dan itu kelihatan tipis-tipis. Itu kelihatan lebih tipis dari rambut yang lainnya gitu. Jadi di situ gue udah bisa bilang bahwa itu hasil dari hair transplant. Nah, yang bikin gue makin yakin lagi ketika ada instastory yang dari belakang. Nah, ketika gue lihat instastory itu, gue udah yakin seyakin-yakinnya, karena itu kelihatan rambut-rambut belakangnya itu nggak gitu padat, terkesan berjarak. Itu karena rambut belakangnya itu dijadiin area donor. Jadi itu gue bisa yakin banget bahwa Judika ini pasti ngelakuin transplant. Kalian bisa lihat lagi nanti ketika bulan Oktober atau misalnya sampai bulan Desember, ketika dia lepas topi, pasti polanya itu lebih bagus dari sebelum dia ngelakuin hair transplant. Karena gue yakin dia bakal ngisi di daerah sekitar sini, karena udah lumayan agak masuk juga walaupun nggak terlalu dalam. Atau seenggaknya bakal
lebih lebat aja. Di area depan bakal lebih lebat karena Judika ini ngalamin kebotakan di area depan. Yang terakhir yang gue nggak ngerti adalah kenapa ditutupin gitu. Karena menurut gue sendiri sekarang hair transplant udah jadi hal yang biasa banget. Orang masih muda ngalamin hair transplant, apalagi misalnya orang yang udah usia 40-an ngelakuin hair transplant, menurut gue sesuatu yang biasa banget. Dan menurut gue sekarang udah bukan jadi sensasi lagi. Jadi walaupun seorang Judika ngelakuin hair transplant, ya pasti bakal ada pemberitaan ketika ketahuan, tapi udah nggak heboh gitu misalnya kalau dia nggak mau itu menjadi suatu sensasi. Karena yang pertama Kevin Aprilio ketika dia ngelakuin hair transplant dan dia sendiri expose bahwa dia ngelakuin, dan udahnya dia ke nikahan Atta Halilintar di mana kita tahu bahwa di sana ada Presiden Joko Widodo dan Bapak Prabowo. Jadi di sana benar-benar kayak nikahan Atta tuh jadi spotlight lah, dan Kevin di sana dia baru pulang. Setelah dia mengekspos ya udah semakin jadi spotlight juga, karena kan waktu itu masih sangat aneh. Udahnya diundang juga ke podcast Deddy Corbuzier, semakin viral lah, semakin orang tahu tentang dunia transplant, karena gue juga taunya dari video Kevin Aprilio yang itu. Udahnya ketika Anang dan Atta Halilintar melakukan hair transplant, beritanya udah biasa aja. Memang diberitain tapi udah nggak heboh. Cuma diberitain ya udah, minggu depan ya orang udah lupa gitu, udah nggak urusan juga, udah nggak diupdate juga beritanya kayak inilah 3 bulan setelah Anang Hermansyah melakukan hair transplant, udah nggak juga. Walaupun Atta cukup sensasional, tapi beritanya menurut gue nggak juga sih pada saat itu ya. Dan gue ngerasa Judika ini karena rambut sebelumnya juga memang udah mengalami penipisan tapi nggak parah juga. Ketika dia transplant pun diberitakan media, menurut gue nggak akan terlalu sensasional. Ya udah jadi berita, mungkin untuk satu hari bakal ada berita itu kayak Judika ngelakuin transplant tapi nggak heboh. Beda misalnya dengan Deddy Corbuzier karena dia awalnya botak, jadi bakal sensasional banget misalnya ketika Deddy Corbuzier ngelakuin hair transplant. Jadi gue nggak ngerti kenapa Judika nggak mau expose dia ngelakuin hair transplant. Tapi gue sebagai penderita kebotakan gitu, penderita penipisan, gue ngerti banget dari gelagatnya gitu, dari kenapa pakai topi terus, apa segala macem, gue ngerti. Dan dari belakang pun gue udah bisa yakin bahwa ini ngelakuin hair transplant. Jadi video ini sebenarnya cuma buat gue ngasih tahu dulu kayak kasarnya tes ilmu gitu, karena kalau misalnya nanti gue koar-koar setelah Judika misalnya buka topi di bulan Desember, misalnya gue bilang, oh iya sebenarnya gue udah tahu bahwa Judika ngelakuin hair transplant sejak bulan Juli gitu, ya orang pasti wah ini Koko Brewok cari sensasi aja gitu, setelah buka topi baru ngomong gitu. Jadi lebih ke arah sana aja. Kita buktiin aja untuk kalian yang nggak yakin, kita buktiin aja di sekitar bulan Desember gimana perkembangan rambut Judika. Setelah dibuka, gue yakin banget bahwa itu hasil dari transplantasi rambut. Oke, videonya segini aja. Gue Koko Brewok pamit dulu. Ciao.